3 saya bacakan dulu, nanti saya terangkan. Alinea pertama halaman 3. Tetapi di sisi yang lain aku juga melihat engkau sangat pemalu. Rasa malu itu, wahai kekasihku, berkaitan erat dengan kepribadian seseorang. Biasanya punya hati yang tulus, pikiran yang jernih, dan perilaku yang baik terhadap orang lain. Kalau kita coba untuk membahas psikologi rasa malu, psikologi rasa malu ya, jangan psikologi kemaluan, nggak boleh, psikologi rasa malu. Nah itu mungkin saya melihat, dan ini tanda kutip subjektif. Saya melihat perempuan yang punya rasa malu dan rasa malunya masih kentar, masih tebal, saya merasakannya semakin menarik. Law of attraction-nya itu sangat kuat sekali. Daya tariknya itu lebih kuat daripada perempuan yang yang aktif yang progresif, agresif, yang jemput bola lah di sini. Agresif. Itu daripada saya kadang-kadang kalau ketemu rumahnya agresif, saya takut merinding gitu, meremang bulu saya kalau terlalu agresif itu. Iya. Dan di Indramayu ini perempuannya agresif semua. Di sini nih Indramayu agresif tuh, mereka jemput bola. Itu cerita Siti Nurbaya menunggu dilamar orang. Sekarang enggak, jemput bola. Nah itu saya jadi semakin perempuan itu kelihatan rasa malunya gitu ya. Ada getaran bibirnya ketika ditanya, dia tersipu-sipu. Itu semakin menarik bagi saya. Tapi ini tanda kutip penilaian yang sifatnya subjektif. Tetapi kalau kita bicara tentang psikologi rasa malu ini, orang yang punya rasa malu, mungkinkah dia berpikir ingin menjadi orang? Nggak mungkin. Percaya nggak? Orang yang punya rasa malunya tinggi, nggak mungkin dia berpikir menjadi orang, nipu orang. Nah makanya maka rasa malu itu berkaitan erat dengan kepribadian seseorang. Biasanya punya hati yang tulus, pikiran yang jernih, dan juga perilaku yang baik terhadap orang lain. Orang yang jiwanya malu itu tidak pernah terbetik dalam pikirannya niat berbuat jahat kepada siapapun. Dan bahkan justru kalau kita meng-quote mereverse sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia mengatakan, wa in lam tastahi faf'al ma syi'ta. Kalau engkau tidak merasa malu, silakan kamu bebas berbuat sesukamu. Jadi nggak usah ngaji, nggak usah pesantren lagi, tanya rasa malumu. Malu nggak? Malu udah jangan. Malu nggak? Enggak, ya silakan. Jadi ketika kita membudayakan rasa malu sebagai budaya kita, saya kira tidak perlu polisi kok, tidak perlu KPK. Percaya nggak? Iya. Orang punya wadah kan punya kendali yang luar biasa mengekang dirinya. Ya, nggak usah belajar kitab Fidilal Quran, nggak usah muhadzab, nggak usah Fathul Mu'in, Fathul Qadir, Fathul Izar, apa lagi? Ya, segala macam watah itu. Sudah membudayakan rasa malu saja sebagai standar kehidupan. Kalau kamu punya rasa malu, ya udah jangan. Bagaimana hukumnya? Ya sekarang kamu malu nggak? Ya malu, ya udah jangan. Ya Pak Tato sudah jadi dosen. Udah dosen itu guru besar. Malu nggak makan es lilin sambil jalan-jalan? Malu nggak? Nggak usah nanya haram atau halal kok. Malu nggak? Ya sudah jangan. Jadi dengan satu budaya saja rasa malu menjadi standar kehidupan kebersamaan kita. Banyak urusan yang terselesaikan tanpa menggunakan
tenaga polisi, ya kan sebagainya dan sebagainya itu. Jadi pasti orangnya hatinya sangat baik. Kecuali awal kita kadang-kadang tidak membedakan. Ada yang memang rasa malu, ada memang inferiority complex, itu beda. Kita bedakan. Rasa minder, awas. Kadang-kadang kita karena tidak semua orang ahli, tidak semuanya psikiater ya, bukan psikolog semua, jadi tidak bisa membedakan inferiority complex, rasa minder dengan rasa malu. Yang saya maksud di sini adalah rasa malu, ya supaya nanti jangan salah paham. Nanti Anda kasih contoh orang yang minder, nanti lain lagi ceritanya semua. Minder itu adalah sebabnya karena kurang percaya diri, self confidence-nya perlu ditingkatkan. Nah, sebabnya orang itu menjadi minder sebabnya karena terlalu banyak mengalami kegagalan. Ya, sudah 5 kali berpacaran gagal semua, akhirnya minder. Ya, berbisnis juga sering ditipu orang juga menjadi minder. Oleh karena itu ke depan kita mengajak kegagalan jangan kau pikirkan sebagai kegagalan, tapi kau syukuri kepada Tuhan bahwa kegagalan adalah pelajaran dari Tuhan untuk diberikan pelajaran.